Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Di sini kita akan berbincang tentang berbagai program dan kebijakan terbaru yang tidak hanya relevan tapi juga berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tidak hanya menarik tapi juga sangat krusial, yaitu tentang penyuluh berintegritas. Nah, kita akan membahas bagaimana seorang penyuluh agama sebagai teladan di masyarakat dapat memegang teguh prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap langkahnya. Nah, sahabat religi, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syafwan ya Pak, merupakan Kepala Bidang Penyelenggaraan, maksudnya Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Nah, kita sahabat religi, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, mengulas wawasan beliau di bidang penerangan agama Islam. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Ya, biasalah sebagai menjalankan tugas dan fungsi bidang agama Islam ya, yang terkait dengan penyuluh, zakat dan wakaf, dan juga sabaqatul Quran, biasalah yang jalankan dengan kawan-kawan di bidang. Kita baru saja mengikuti musabaqatil Quran Kopri ya Pak? Iya. Ya, baru saja kita mengikuti MTQ Kopri, tapi MTQ Kopri ini tidak melibatkan agama, mereka wajib melibatkan LPTQ. LPTQ. Tahun ini kita belum ada rezeki kita masuk 10 besar. Kita pernah masuk 5 besar waktu di Sumatera Barat. Ya. Tapi usaha sudah maksimal ya Pak? Usaha sudah maksimal, dan juga kita juga ikut kembali memberikan kontribusi dengan BAKD Provinsi Riau tentang susunan kafilah yang pantas dan pas untuk dibawa mewakili Kopri Riau. Oke. Baik Pak, terkait dengan judul tema kita hari ini, yaitu penyuluh berintegritas. Nah, sebelum kita masukin ke pembahasan terkait dengan penyuluh berintegritas, bisa Bapak informasikan kepada sahabat religi kita, berapa nih sekarang jumlah penyuluh agama Islam di Provinsi Riau, baik itu PNS, P3K maupun non-PNS? Baik, terima kasih Ibu Mustalifah dari Humas Kanwil Agama Provinsi Riau yang telah mengangkat tema ini. Yang pertama, penyuluh agama di Provinsi Riau ini berjumlah 1.232 orang. Ya, 1.232 orang ini update 6 bulan yang lewat ya. Karena sekarang ini penyuluh agama ini tahun yang lalu hampir 40% sudah lulus P3K. Kemudian tahun ini informasi yang kita dapat dari kawan-kawan di kepegawaian itu hampir 95% sudah lulus TMS ya. Lulus TMS memenuhi syarat untuk tes P3K bulan Desember ini. Kalau kita boleh lihat bahwa PNS penyuluh kita ini di Riau ini, yang PNS saja 95 orang. Oh, sangat sedikit ya Pak? Sangat sedikit, karena penyuluh kita ini 5 tahun terakhir ini baru diangkat tahun yang lewat itu sedikit ya, banyak yang dari non-PNS. Non-PNS. Ya, dan lulus P3K itu 233 orang. 233 orang, berarti sudah hampir 40% mudah-mudahan tahun ini. Yang non-PNS ini 904 orang. Masih sangat banyak ya Pak? Ya, tapi dalam formasi P3K tahun ini penyuluh kita itu banyak yang mengarah ke pelaksana. Karena banyak dari lulusan-lulusan tarbiyah yang tidak masuk dalam kategori Menpan bahwa dia penyuluh. Tapi mereka-mereka ini setelah kita mengikuti raker, kita tanyakan, mereka diangkat juga jadi P3K. Ada yang jadi pelaksana di kantor KUA, ada yang jadi pelaksana di
kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jika nanti mereka masuk penyuluh, tentu mereka melalui tahapan-tahapan ya seperti fungsional yang lain melalui uji kompetensi. Mungkin itu kan. Ya tapi penyuluh-penyuluh kita ini di Riau ini PNS-nya tidak merata gitu. Ada yang kosong seperti rumah, PNS ini tidak ada kan. Yang banyak ini di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Karena PNS yang daerah ini ketika kita klarifikasi dengan Kementerian Kabupaten Kota, mereka banyak pindah ikut suami atau ikut keluarga. Dulu itu ada sekian orang ikut suaminya, tapi sampai hari ini ya yang paling banyak itu di Pekanbaru, di Siak ada 7, di Kuansing ada 7, itu yang PNS-nya. Yang di Kampar ada 11, yang kosong itu di Dumai ya. Yang lainnya ada yang PNS dan P3K lebih banyak lagi tahun ini itu di Dumai yang masuk dari daerah-daerah lain ya. Tapi mereka ini ada suatu wadah yang namanya sekarang ini IPARI ya. Ikatan Penyuluh Agama Riau. Itu ada di tingkat wilayah dan ada di tingkat kabupaten kota, di kabupaten kota. Jadi masih cukup banyak ya perlu perjuangan dan semoga ini cepat selesai ya Pak, diangkat menjadi. Mudah-mudahan tahun ini penyuluh ini tidak ada lagi yang non PNS, artinya mereka baik itu masuk di penyuluh ataupun masuk pelaksana di KUA atau di Kementerian Agama Kabupaten Kota. Gitu. Oke, baik Pak, terkait dengan jumlah penyuluh ya yang ternyata di Provinsi Riau itu sendiri mencapai 1.200 lebih ya Pak. Penyuluh baik itu PNS, non PNS maupun P3K. Apa sih sebenarnya peran dan fungsi penyuluh itu sendiri di masyarakat kita Pak? Wah, penyuluh itu sangat kuat perannya. Dulu ada namanya juru penerangan ya. Dulu waktu itu namanya bidang penerangan di kanwil agama. Sekarang namanya penyuluh agama. Penyuluh agama ini adalah sangat dituntut adalah menguasai semua lini, apalagi ilmu agama, karena mereka adalah perannya sebagai penyejuk di masyarakat dan memberikan interkultural, artinya budaya-budaya yang ada di daerah kabupaten kota itu tidak saja Islam, tapi mereka berperan menyatukan ini. Beradaptasi adaptasi, gitu ya. Artinya mereka jadi penyejuk dan pendengar di masyarakat. Kemudian penyuluh ini perannya adalah setiap daerah dia punya binaan. Dia punya binaan. Artinya binaan masjid taklim, binaan majelis-majelis lain itu diwajibkan satu daerah binaan yang sesuai dengan jumlah jemaah rasio yang telah diatur dalam KMA itu sendiri. Oleh karena itu mereka ada jam wajibnya istilahnya, tapi mereka di bawah kontrol, di bawah pengawasan kantor urusan agama kecamatan dalam menjalankan ya seorang juru dakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berada di lapangan, yang sesuai dengan yang dibina. Kemudian mereka setiap harinya adalah berkantor, mayoritas itu di kantor urusan agama. Oh, berarti kantor mereka di KUA ya Pak? Di KUA. Absennya juga di KUA? Absennya di KUA. Nah, terkait dengan ini Pak, kita kaitkan dengan peran penyuluh agama itu dengan integritas itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat? Ya, penyuluh integritas itu harapan kita, penyuluh ini adalah punya tanggung jawab moral di dalam masyarakat, bahwa mereka tugasnya adalah tugasnya proporsional. Tidak semua orang bisa jadi penyuluh. Dan di sana harapan kita mereka jujur, mereka bersikap netral, mereka menyejukkan agama. Jujur dalam artinya bahwa mereka tanpa dikawal dan dikawas dari atasan, mereka sudah menjalankan tugas dan punya komitmen moral dalam jalankan tugasnya sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat. Apalagi penyuluh ini kan mayoritas mereka seorang mubalik ya, yang bergabung dengan persatuan-persatuan mubalik yang ada di kabupaten kota. Jadi
mereka sudah punya dasar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai seorang penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat. Justru itu dituntut dia bersikap adil, berjujur, ya tanggung jawab, dan dia punya adab moral, dan inilah nama yang kami masuk ini, integritas di dalam dirinya tanpa diperintahkan ya. Tanpa dikawal. Tanpa dikawal oleh maupun atasan maupun inilah pengawalnya adalah masyarakat itu sendiri yang berada di wilayah kerjanya. Ya. Oke, berarti mereka penyuluh-penyuluh kita itu harus disiplin gitu kan ya Pak? Ya. Harus bertanggung jawab, harus jujur dalam kinerja walaupun mungkin kita tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Nah, kalau misalnya ini Pak, kita melihat penyuluh agama Islam ini merupakan garda terdepan Kementerian Agama Provinsi Riau atau khususnya Kementerian Agama lah secara umum. Mereka merupakan orang pertama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh kita saat ini kepada masyarakat? Tantangan penyuluh agama ke depan ini sangat berat sekali. Karena mereka dihadapkan dengan multikultural, ya, dalam menjaga kerukunan umat beragama. Artinya muatan-muatan ceramah, sentuhan ceramah yang disampaikan itu ke masyarakat harus tidak menyinggung agama-agama yang lain. Ya, karena mereka adalah garda terdepan dalam membangun kehidupan agama. Juru penerangan yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai semua lini dan merangkul semua agama-agama yang ada di tengah masyarakat. Justru itu setiap kami mengadakan pertemuan monitoring di penyuluh itu selalu kita berpesan ya selaku gerbang terdepan juru penerangan agama Islam, jangan menyinggung tentang SARA, jangan menyinggung tentang ini karena sekarang cukup rawan. Apalagi kita dihadapkan dengan sekarang tahun-tahun politik kita tahun ini yang terlama lagi menghadapi pilkada. Kita terus menyeru kepada penyuluh jangan terlibat politik praktis di tengah-tengah masyarakat. Ya, apalagi diajak-ajak oleh salah satu paslon ya yang intinya roh nanti akan berhadapkan dengan penguasa. Ya, sekalipun dia dan PNS tapi dia adalah sudah dihukumkan dengan aparatur sipil negara yang dikaji oleh pemerintah. Nah, ini kan termasuk tugas berat ya Pak, karena kan mereka harus memberi pengarahan kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kehidupan beragama atau yang lainnya ya Pak, yang khususnya yang membentuk karakter masyarakat itu sendiri. Nah, dari kita misalnya ada nggak upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia penyuluh agama Islam kita sendiri sehingga mereka bisa setiap saat update gitu kan, setiap saat upgrade pengetahuan, memperbarui ilmu-ilmu, dan terutama sekarang kan zamannya teknologi. Ada nggak yang kita lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini? Dalam meningkatkan sumber daya manusia itu cukup banyak yang di kegiatan kita. Yang pertama di pusat itu ini baru-baru ini ada panggilan lagi untuk 10 penyuluh ya, dalam rangka meningkatkan sumber daya penyuluh termasuk IT update informasi yang baru. Terus itu kita sampaikan, dan juga kita ketika turun daerah ya kita sampaikan bahwa penyuluh itu harus menguasai IT. Ya, pada arahkan kita, mereka kalau perlu pakai silabus dan kurikulum menyampaikan, pakai PowerPoint menyampaikan dengan masyarakat yang terjangkau oleh digital ini, yang ada internet, jaringannya ke daerah-daerah. Jadi artinya materi atau ceramah yang disampaikan itu ada muatan kurikulum yang disesuaikan dengan jemaah itu sendiri, kemampuan jemaah mendengar itu sendiri. Karena memberikan materi ini kalau berada pada level bawah, masyarakatnya kita sampaikan cuma pada level bawah. Tapi ada berapa lapis yang ada masyarakat, ini kita harapkan penyuluh ini yang pertama menguasai IT, ya paling tidak dia bisa menguasai laptop ya, dalam rangka eranya tuntutan sekarang begitu, era milenial ini. Terus kita serukan kepada penyuluh-penyuluh
Bahkan ya kita sekarang minta program-program penyuluh agama itu disampaikan kepada kita, artinya dibagilah daerah masing-masing, ada muatan-muatannya. Jangan saja dia terfokus tentang akidah, tentang fikih, tentang ini. Tapi mereka harus mampu menyajikan materi kepada masyarakat, kepada pendengar, bahwa materi ini materi terkini, arti materi yang terbaru, yang mudah dicerna oleh masyarakat, yang mudah dicerna oleh jemaah. Artinya mereka betul-betul jadi penyejuk ketika mereka memberikan ceramah atau materi-materi kepada masyarakat atau sebagai narasumber lainnya. Iya, apalagi sekarang kan zamannya teknologi informasi ya Pak. Dakwah juga sebenarnya lebih mudah gitu kan untuk disampaikan ke masyarakat lewat konten-konten, lewat infografis dan sebagainya. Nah, untuk terkait dengan peningkatan SDM penyuluh agama kita. Nah, ada nggak kolaborasi yang kita lakukan itu dalam rangka untuk terus memacu SDM penyuluh kita? Ada nggak kolaborasi dengan pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak luar dalam rangka untuk terus menggali potensi ini? Ya baik, ya di daerah itu selalu kita sarankan, kita sampaikan kepada seksi Bimas, karena atasan kepala seksi Islam dan juga penyuluh agar kolaborasi seperti dulu waktu kita ke Menak Dumai. Kita ada kolaborasi dengan rumah sakit, dengan LP. Sekarang juga kita sarankan begitu kepada penyuluh agama. Kenapa? Di rumah sakit ketika orang sakit, penyuluh bisa memberikan ketenangan kepada pasien dan keluarga pasien. Begitu juga LP, ya di lembaga itu kan rata-rata tahanan. Ya kadang kita ada kolaborasi di sana, MOU memberikan semangat beraktivitas kembali kepada mereka yang masuk tahanan di sana. Dan juga sekarang ada stunting gitu, ya yang kerjasama dengan penyuluh. Artinya ini sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh penyuluh-penyuluh daerah melalui seksi Bimas Islam, ada MOU-nya di sana. Jadi penyuluh agama ini masuk semua lini, semua dinas yang ada di kabupaten kota, karena aksinya penyuluh ini berada di kabupaten kota. Sesuai dengan selalu kita arahkan kepada penyuluh ini setiap pertemuan, setiap rapat, agar mereka melaksanakan ini, istilahnya baik itu leading sektor dan lintas sektoral yang ada di kabupaten kota. Ya. Baik, Bapak, berarti sudah banyak ya upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka terus mengembangkan sumber daya penyuluh kita dan melakukan kerjasama dengan LP, rumah sakit dan sebagainya. Nah, melihat dari peran ya penyuluh agama Islam sendiri yang kata Bapak tadi bahwa mereka harus menguasai semua lini ya Pak. Semua mereka juga harus dituntut beradaptasi, mereka juga dituntut untuk aktif di lapangan. Nah, dari sisi perhatian pemerintah sendiri gitu kan Pak, kita tahu bahwa yang PNS oke lah ya kan, mereka dapat gaji dari rutin dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan nasib PNS yang non PNS ini? Apakah bagaimana bentuk perhatian pemerintah sehingga mereka selain melaksanakan tugas yang berat, mereka juga mendapatkan sesuatu yang sesuai lah dengan tanggung jawab mereka di lapangan? Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Kalau lihat sekarang ini, kita berangkat PNS dulu ya. PNS dulu. Kalau PNS ini sekarang kan mereka ini fungsional. Fungsional ini kalau tidak salah saya mereka pada grade 8. Pada grade 8 ini sama tunjangan kinerjanya itu adalah dengan eselon 4B. Hampir 3.400.000 di luar gaji. Jadi kalau dengan gaji, dengan makan itu mereka hampir 8 juta beli kotor. Artinya mereka sudah wafat. Begitu juga dengan P3K yang baru sama dengan PNS yang baru diangkat. Ini tak jauh beda kalau tentang penghasilan. Tapi kalau yang non PNS yang honornya hanya 1 juta, itulah mereka kita libatkan, kita anjurkan mereka ini kolaborasi dengan pemerintah daerah, seperti rumah sakit, ya LP, apalagi itu banyak lagi yang lain-lainnya. Mereka di sini juga diberikan honor ya, diberikan honor oleh dinas yang
membutuhkan kita sesuai dengan apa yang kita laksanakan pada mereka. Jadi mereka ini dibagi-bagi ya porsi, begitu juga ada yang masuk itu ke seperti di Perawang ya, selalu diundang oleh media-media massa, diundang oleh rumah sakit, diundang oleh LP, bahkan itu banyak instansi-instansi mengundang penyuluh ini. Ya ada yang binaan juga di Majlis Taklim yang ada di dinas kabupaten kota. Nah, mereka artinya jam terbang, jam ceramah katakanlah begitu, itu banyak diundang, dan ini diawali dengan MOU oleh Kementerian Agama Kota dengan dinas-dinas instansi yang terkait. Jadi salah satunya meningkatkan kesejahteraan ini memainkan perannya, memainkan peran kepada di tengah-tengah masyarakat, di tengah pemerintah, agar mereka betul-betul difungsikannya, diperankan oleh Kemenak Kabupaten Kota, agar penyuluh ini setiap hari semangat kerjanya tentu bersemangat, dia termotivasi. Yang terakhir mereka insya Allah tahun 2024 ini, Desember ini tes, tidak ada lagi penyuluh non-PNS. Sekalipun mereka tidak masuk pada fungsional, tapi saya lihat situ di formasi yang ada, katakanlah dari alumni Tarbiyah, mereka masuk tapi sebagai pelaksana. Artinya mereka kesejahteraannya jauh nanti ke depan lebih meningkat. Kalau kemarin arahan daripada Direktur Penerangan, mereka ini nanti setelah masuk, tapi mereka dihukumkan ini. Jadi ada tahapan-tahapannya, mereka akan dikembalikan kepada, bedanya aja tunjangan kinerja. Kalau mungkin yang masuk pada fungsional itu pada grade 8, mungkin pada pelaksana grade 6 gitu. Tapi mereka sudah ada jaminan masa depannya, Bu. Ya, di masa depan mereka sudah diangkat P3K. Gitu. Tapi selama ini ada nggak kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan intensif lah untuk para penyuluh agama kita khususnya? Ada daerah-daerah yang dapat itu dari pemerintah daerah, yang intensif dari penyuluh. Ya ada beberapa daerah. Ya, Dumai dulu pernah juga dapat, mungkin di Bekalis, ya karena mereka ini mungkin dihukumkan dengan guru ya, guru-guru honor ya. Tapi jelas orang-orang ini, penyuluh kita yang berada di Kabupaten Kota ini sudah banyak melakukan MOU dengan instansi-instansi yang terkait ya. Instansi yang terkait itu, itulah tadi. Kalau di rumah sakit itu, Bu, setahu kita, itu cukup hampir satu hari itu dia 3 yang turun, jam-jamnya dari pagi. Kalau 3 berarti 1 minggu ya, atau jam kerja sampai Sabtu Minggu kadang itu sudah 21 orang kita turunkan. Jadi kadang-kadang ya lumayan lah kalau sudah diangkat oleh mereka, karena sudah ada MOU ke instruksi arahan daripada Sekda waktu itu ya. Kalau sudah ada ini dasar mereka menganggarkan, ada MOU ini dasar mereka masukkan dalam anggaran APBD di daerah. Jadi alhamdulillah ini penyuluh kita sekarang sudah bisa berbicara, ya bahkan penyuluh ini kita lihat ya banyak yang punya keterangan roda 4, ya artinya mereka semangat kerja, tapi di samping mereka seorang mubalik, mereka juga sebagai penyuluh. Rata-rata penyuluh itu dari mubalik yang sudah aktif yang selama ini, yang dulu rekrutmennya oleh Kemenak Kabupaten Kota. Oke, baik. Berarti kita berharap tahun 2024 ini penyuluh-penyuluh kita yang masih non PNS, insya Allah sudah cover yang jadi P3K ataupun mungkin nanti ada yang jadi PNS. Nah, ke depan gitu Pak, tantangan apa nih yang atau mungkin program tantangan menghadapi tantangan penyuluh di lapangan yang semakin kompleks ya, semakin kompleks. Apa program-program yang kita akan lakukan untuk kedepannya? Ya karena penyuluh-penyuluh kita ini insya Allah 2025 ini sudah diangkat 3K, ya harapan kita setiap penyuluh nanti kita akan tekankan membuat program kerja yang jitu, yang sesuai dengan menyambung program-program kantor agama Provinsi Riau,
Kemenang Kabupaten Kota dan juga program penopang pemerintah daerah sesuai dengan arahan Pak Menteri Agama ya. Karena penyuluh inilah yang menyampaikan pesan-pesan program ini ke lapangan. Jadi penyuluh ini dituntut menguasai semua lini, informasi kepegawaian, informasi pendidikan madrasah, informasi haji, informasi pesantren. Ini kita harapkan program ini nanti yang akan kita tuangkan kepada penyuluh-penyuluh agama yang ada di Riau sebagai jupen pesan pemerintah yang ada di provinsi, katakanlah itu yang ada di Kemenang Kabupaten Kota. Informasi-informasi yang disampaikan dengan itu penyuluh dituntut kita harapkan ke depan karena mereka ini sudah sejahtera katakanlah itu, kita bisa menancapkan disiplin, melancarkan program kerja kepada mereka karena mereka dengan adanya lulus P3 ini, mereka tidak memikirkan dapur lagi, tidak memikirkan ini lagi, tapi mereka semakin fokus lagi dalam bekerja berinovasi gitu ya Pak. Termotivasi, inilah kreativitas. Karena dengan aja ini kita mudah lagi Bu memerankan perannya, menekankannya, karena ini penyuluh ke depan kan semua penyuluh itu terkait dengan angka kredit gitu. Jadi kalau mereka tidak bekerja, mereka kurang bekerja atau mereka kelebihan, otomatis angka kreditnya tidak ada, ya mereka tidak naik pangkat. Nah, nanti kalau tidak naik pangkat sekian tahun, berarti bertanyakan fungsionalnya. Nah, ini nanti yang akan kita tekankan karena kita melihat P3K ini, mereka selalu P3 ini setiap saya ke daerah. Yang lalu saya sampaikan mereka insya Allah lulus semua selagi mereka update berkas ADM-nya bagus. Alhamdulillah saya lihat pengumuman semalam mereka rata-rata sudah 95% yang persen yang lainnya itu mereka ada yang berhenti, ada yang mundurkan diri. Karena penyuluh agama ini dulu banyak ada jadi guru agama, ada jadi guru SD. Jadi mereka ini saya tanya ke daerah, mereka sudah lulus P3 pemerintah daerah. Nah, jadi yang 4% ini. Oke, baik Pak. Sudah cukup banyak ya sahabat religi informasi yang bisa kita gali dari Kepala Bidang Penerangan Zakat dan Wakaf ya Pak. Di mana P3K atau penyuluh agama non-PNS yang masih jumlahnya masih mencapai 900-an orang itu insya Allah akan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah baik Pak, terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan Bapak nih untuk para penyuluh kita baik yang PNS, non-PNS maupun yang P3K agar bisa mereka menjalankan tugas dengan menjaga integritas mereka. Silakan Pak. Yang pertama harapan kita adalah penyuluh ini karena ini sudah kreativitas sudah cukup banyak. Yang pertama disiplin dalam bekerja. Disiplin. Ya mereka ya bagaimana seorang PNS aparatur sipil negara ya menunjuk tinggi tentang aturan-aturan itu. Kemudian yang kedua bekerjalah dengan ikhlas, dengan jujur, dengan rasa tanggung jawab, karena pengawasannya artinya tidak seperti pengawasan PNS yang lainnya, karena dituntut situ keikhlasan, tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial, dan semua tanggung jawab dituntut di sana. Mereka hadir sebagaimana seorang PNS ya, yang lainnya, dan juga yang terakhir banyak belajar mengupdate informasi yang baru, pengetahuan baru, mengalami ilmu-ilmu yang baru, ya melalui pendidikan, pengalaman, karena mereka setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang berlapis-lapis, orang yang dari macam-macam kultur, macam-macam pendidikan, macam-macam agama. Kehadiran penyuluh ini di tengah berikan penyejukan, dan juga binaan-binaan yang selama ini dilaksanakan itu ada perubahan-perubahan sikap dan perubahan tingkah laku dalam rangka meningkatkannya kalau di agama Islam meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Pak Kabid sudah hadir di sini. Semoga informasi Pak Kabid tadi dapat menjadi atau menambah motivasi sahabat-sahabat religi khususnya penyuluh agama Islam yang ada di Provinsi Riau untuk terus ya seperti yang Bapak katakan untuk meningkatkan disiplin, ikhlas, tanggung jawab dan update ya, mengupdate selalu mengupgrade ilmu pengetahuannya sehingga
sehingga bisa lebur ya Pak, mudah untuk berbaur di masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik. Baik sahabat religi, itu tadi bincang program kita bersama Kepala Bidang Penerangan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Andas Haji Syafwan. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi dapat menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan menambah motivasi kita untuk terus berjuang untuk masyarakat kita, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan jujur. Baik Pak, kita sama-sama, kita ada tagline. Oke, bincang program komunikatif, edukatif, dan membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.